Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. 2 minggu berlalu dan ini adalah hari yang paling mendebarkan bagi Ibra dan Inayah. Mungkin Ibra lah yang akan mengalami perdebaran jantung lebih cepat. Karena sudah sejak 2 hari yang lalu ia terus menghafalkan kalimat ijab kabul agar tak salah-salah. Tapi semakin sering ia menghafalkan, maka lelaki itu semakin gugup. Seminggu belakangan ini, Ibra sudah pindah ke rumah papanya. Meski masih sering bolak-balik ke apartemennya, entahlah ada saja barangnya yang tertinggal di sana atau dia belum rela untuk benar-benar meninggalkan apartemennya itu. Sejak seminggu yang lalu, juga undangan sudah tersebar termasuk ke seluruh penjuru perusahaan. Heboh tentunya, tak sedikit yang masih heran akan hubungan bos dan sekretaris itu mengapa bisa sampai ke pelaminan, bahkan dalam waktu yang tergolong singkat, yaitu sekitar 3 bulanan. Bahkan ada yang berspekulasi kejam bahwa Inayah telah hamil di luar nikah karena kesan pernikahan mereka yang terburu-buru. Akad nikah yang akan dilangsungkan malam ini seusai maghrib di hari Jumat, sedangkan resepsi akan diselenggarakan besok di hari Sabtu. Inayah sudah sangat cantik dengan balutan kebaya berwarna silver, make up natural sesuai permintaannya pada perias pengantin sudah melekat di wajah cantiknya. Rambut panjangnya digulung dan ditata dengan sedikit hiasan di bagian kepala. Setelah selesai dirias, gadis itu hanya bisa terdiam mematung duduk di depan cermin di dalam kamarnya. "Kamu yang mau nikah, kenapa aku yang gugup ya?" ujar Yasmin sambil memegang pundak sahabatnya itu. "Kamu yang ngeliatin aja gugup, gimana aku, Yas?" Inayah tak menyangka jika di hari bahagia ini yang tinggal selangkah lagi justru membuatnya semakin gugup dan berdebar. Padahal bukan dirinya yang akan mengucapkan ijab kabul, ia hanya akan duduk manis menunggu para saksi mengatakan sah. Di ruang utama rumah keluarga Inayah sudah berkumpul beberapa keluarga dan kerabat dekat, termasuk penghulu yang sudah siap untuk menikahkan mereka. "Ingat ya Ibra, satu nafas," Pak Cipta kembali mengingatkan putra bungsunya yang terlihat sangat tidak karuan kala itu. Mereka sedang dalam perjalanan menuju rumah keluarga mempelai wanita dan hanya dalam hitungan menit akan segera sampai. "Kalau salah gimana, Pak?" tanya Ibra menoleh ke belakang. Saat itu ia duduk di depan tepat di sebelah supir, sementara papa, mama, dan adiknya Adelia duduk di jok belakang. "Kalau salah ya kamu ulangi sampai benar. Cie-cie yang mau nikah," celetuk Adelia, seketika membuat Mama Diana memukul paha gadis belia itu. "Masmu lagi gugup, jangan digituin." Mereka sudah sampai. Sebelum masuk ke dalam rumah, Ibra kembali menghela nafas panjang. "Ini kancingnya kenapa dibuka gini?" Mama Diana kembali memperhatikan penampilan Ibra. "Gerah mah," jawabnya. "Kamu belum ngapa-ngapain, udah gerah aja." Lalu Mama mengancingkan kembali satu kancing paling atas agar terlihat rapi. Saat pertama kali melangkahkan kaki ke dalam rumah, mata Ibra langsung tertuju pada Inayah yang sedang duduk manis di antara 2 ibu-ibu yang tak lain adalah ibunya dan tantenya. "Muka ketat amat, bro," ujar Ridwan yang juga ikut mengantarkannya kala itu. "Lo belum ngerasain sih, rasain sendiri ntar gimana sensasinya menjelang ijab." "Ya gue berharap semoga gue segera merasakan hal itu," jawab Ridwan sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. "Karena mempelai pria sudah hadir, bagaimana kalau langsung kita mulai saja?" ucap penghulu. Lalu Ibra duduk langsung berpindah duduk maju ke meja yang sudah disediakan di sana. "Ananda Ibrahim Arsenio, apakah sudah siap?" tanya penghulu. "Siap, Pak."
Ibra pun berjabat tangan dengan calon ayah mertuanya yang kala itu langsung menjadi wali nasab, dan ayah tersenyum tipis saat merasakan tangan lelaki muda nan tampan itu sangatlah dingin seperti es. Bismillahirrohmanirrohim. Ananda Ibrahim Arsenio bin Cipta Kusuma, saya ayah. Saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan putri kandung saya, Inayah Ayudia binti Samsu Rizal, dengan mahar berupa 500 gram emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Inayah Ayudia binti Samsul Rizal dengan mahar tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah? Sah, sah. Alhamdulillah, sahut para hadirin yang menyaksikan. Lalu Inayah berpindah duduk ke sebelah lelaki yang kini sudah sah menjadi suaminya itu. Inayah menyalami dan mencium punggung tangan Ibra untuk pertama kalinya. Ya, ini adalah pertama kali mereka berjabat tangan. Kegugupan Ibra sudah berlalu. Ia bisa bernafas lega. Tanpa ragu lagi, ia meraih kepala sang istri dan mulai mengecup keningnya dengan penuh rasa haru. Inayah kala itu juga tidak bisa menahan air matanya. Selesai sudah segala rangkaian akad nikah. Mereka sudah bertukar cincin dan penandatanganan buku nikah. Tak lupa mereka juga berfoto untuk mengabadikan momen bahagia di hari ini. Pengantin baru itu juga menyalami keempat orang tua mereka dengan penuh haru, terlebih ibunya Inayah yang sejak tadi menahan air matanya dan kini benar-benar tumpah. Bagaimana tidak, putri satu-satunya kini resmi menjadi milik orang lain. Jangan terlalu digas ya, Inayahnya kasihan. Apalagi besok kan hari resepsi kalian, masih harus berdiri lama. Tahan-tahan dulu dah. Sebelum benar-benar pulang, Ridwan menggoda sepupunya itu sekali lagi. Berisik lo sana pulang. Sambil membuat gerakan tangan tanda mengusir. Diusir bro, udah kebelet banget ya Ibranya. Ridwan sengaja mengencangkan volume suaranya sehingga ayah dan ibu Inayah yang masih berada di ruang tamu menoleh keluar. Melihat mereka yang sedang berdiri di teras membuat Ibra jadi salah tingkah. Memang mulut sepupunya itu susah direm. Tunggu saja nanti. Ada saatnya Ibra membalas semua ocehannya, pikirnya. Udah, mending sekarang lo pulang. Sambil mencengkram pundak Ridwan dengan kuat, menahan geramnya karena Ibra harus menahan malu dengan mertuanya yang mendengar percakapan mereka. Gue cuma ingetin ya, jangan sampai dia nggak bisa berdiri besok. Sebelum masuk ke mobil, Ridwan masih sempat-sempatnya mengatakan itu. Ibra memilih masuk ke dalam rumah dan meninggalkannya. Hari semakin malam, para tamu dan kerabat sudah kembali pulang. Begitu juga dengan keluarga Ibra. Inayah yang sejak tadi sudah berada di dalam kamar sedang sibuk membuka hiasan yang ada di kepalanya dan juga menghapus make up-nya. Perasaan make up-nya nggak terlalu tebal deh, kok susah banget hilangnya? Sambil terus mengusap wajahnya dengan kapas yang sudah ia beri cairan make up remover. Ceklek, pintu kamar terbuka. Inayah menoleh. Permisi, boleh masuk? Tanya Ibra yang masih berdiri di depan pintu. Dengan seutas senyum yang hanya ia sendiri tahu maknanya. Ya masuk aja lah mas, pakai basa-basi segala. Lalu Inayah melanjutkan kegiatannya. Kan nanya dulu, siapa tahu kamu masih anggap aku orang asing. Aku tidur di ruang TV juga nggak apa-apa kok. Lalu duduk di tepi ranjang sambil menatap istrinya yang sedang asyik sendiri. Ngenes banget kata-katamu mas, aku nggak sekejam itu loh sama suami. Kamu nggak mandi? Tanpa harus menoleh, Inayah bisa melihat lelakinya itu dari cermin. Suami, emang kita mau ngapain? Aku harus mandi segala. Nanti aja mandinya sekalian. Inayah bangun dari duduknya dan menuju lemari.
meraih sebuah handuk lalu memberikannya pada Ibra. "Nih handuknya, kamu bawa baju ganti nggak?" "Nggak bawa ya?" Ibra malah balik bertanya. Lalu Inayah melirik ke sebuah tas ransel di atas meja yang ia yakini itu milik Ibra. Entah kapan dan bagaimana tas itu bisa berada di sana. "Ya udah, mandi sana gantian." Ibra menuju kamar mandi. Untunglah di dalam kamar Inayah juga ada kamar mandinya, jadi ia tak perlu malu harus keluar kamar. Sebentar mas, jangan masuk dulu." Sudah di depan pintu kamar mandi, Ibra terpaksa berhenti. "Kenapa? Mau mandi bareng?" Tangannya menyentuh pipi kanan istrinya. "Enggak." Inayah langsung menuju kamar mandi. Ia mengambil sesuatu yang tertinggal di sana. Benda yang sangat pribadi menurutnya. Ia yakin pakaian dalamnya masih tertinggal karena sore tadi terburu-buru. Setelah mengambil benda berharga itu, buru-buru Inayah membalutnya dengan handuk dan langsung keluar dari kamar mandi. "Apa itu?" Melihat gelagat aneh dari Inayah, mana mungkin lelaki itu tidak bertanya. "Bukan apa-apa mas, pakaian kotor." Ibra tersenyum dan melenggang masuk ke kamar mandi. Inayah duduk di tepi ranjang sambil menetralkan detak jantungnya yang sejak tadi tak karuan semenjak Ibra masuk ke kamar. 15 menit kemudian, Ibra sudah keluar kamar mandi hanya dengan menggunakan handuk yang tadi diberikan oleh istrinya. "Udah mas?" Tanpa menoleh, Inayah bertanya. "Udah." Gadis itu langsung menuju kamar mandi, tak lupa membawa pakaian ganti yang sudah ia siapkan.